Puji Tuhan, selamat siang ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah kaum wanita hari ini. Kita patut bersyukur karena hari yang luar biasa yang Allah berikan untuk kita bisa memuji, mengambil waktu untuk menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Biar waktu ini, waktu yang terbaik dengan hati yang terbaik pula kita mau berikan untuk Tuhan. Kita mau mengagungkan Dia, sebab Dialah Bapa yang sangat baik. Dia Bapa yang luar biasa baik buat kita semua. Puji nama Tuhan, kita akan membuka ibadah kita ini. Kita akan berdoa, kita satu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap kasih karunia dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Engkau Bapa yang selalu menyertai kami dalam setiap hal. Engkau tetap ada memberkati dan menolong kami Tuhan. Kami bersyukur dan kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu saat ini. Biar Engkau kuduskan kami, sekiranya ada hati yang tidak beres saat siang hari ini Tuhan. Kami mau adakan pemberesan dengan Engkau, sehingga setiap pujian penyembahan kami itu benar-benar pujian yang menyukakan hati-Mu Tuhan. Biar perkenanan-Mu turun atas kami siang hari ini Tuhan. Dimanapun kami berada, biar Roh Kudus-Mu bekerja, biar Roh Kudus-Mu yang akan terus mengurapi kami, khususnya kami pelayan-pelayan yang mengambil bagian. Kami disucikan, kami dikuduskan sehingga kami layak melayani Engkau Tuhan. Awal sampai akhir ibadah kaum wanita ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau bekerja, Engkau ambil alih semuanya Tuhan. Dan semua kemuliaan kami kembalikan hanya untuk hormat bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau mulaikan ibadah ini dengan pengucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita mau angkat pujian. Engkau sungguh baik, sebab Dia benar-benar Bapa yang baik. Oh haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus.
Siang hari ini kita mau terus berikan pujian. Amin. Karena ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita mengagungkan Dia, kita bisa merasakan kehadiran-Nya. Dan ketika Tuhan hadir dalam hidup kita, kita akan melihat dan mengalami pemulihan, kemenangan demi kemenangan. Kita mau terus menyembah Dia. Haleluya. Menyembahmu
Sebab kita percaya dengan pujian kita tadi, Allah ada di tengah-tengah kita. Dan ketika Allah ada, dia rindu memberitahukan sesuatu. Jadi ketika siang hari ini dia mau menyampaikan sesuatu, buka hati, benar-benar buka hati. Sehingga ketika firman ditaburkan, itu benar-benar tertanam di tanah yang terbaik dalam hati kita. Dan kita akan berbuah-buah untuk kemuliaan Tuhan.
surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kami yang maha besar, Allah di atas segala Allah, Allah yang memelihara hidup kami. Oh Tuhan, terima kasih buat persekutuan yang indah, ibadah KW Antioquia Tebet. Semua Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala hormat, puji, syukur, kemuliaan hanya bagi Engkau saja di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, naungan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih Tuhan. Kami telah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Segala hormat, puji, syukur, kemuliaan hanya bagi Engkau saja Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah. Walaupun di masa yang sedemikian susah Tuhan, kami tetap beribadah berbakti kepadamu Tuhan. Walaupun melalui online ya Tuhan, semua kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, bahwasanya Engkau tidak pernah berubah Tuhan, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Sebab itu Tuhan, kami boleh mengandalkan Engkau yang tidak pernah berubah. Sekalipun bumi berubah, kami tidak perlu takut dan khawatir karena Tuhan melindungi kami, menaungi kami. Terima kasih Tuhan, segala hormat, puji, syukur, kemuliaan hanya bagi Engkau saja Tuhan di tempat yang maha tinggi Tuhan. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, kebenaran-Mu Tuhan. Bagi kami yang memberikan kekuatan, penghiburan sejati dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, sebagai orang percaya kekuatan kami datang daripada Tuhan saja. Bukan dari dunia ini Tuhan. Dunia sangat mengkhawatirkan, dunia sangat menakutkan. Tetapi kami percaya penyertaan Tuhan di dalam hidup kami orang percaya. Sebab itu kami tidak perlu takut dan khawatir. Karena Tuhan selalu berjanji, Aku akan menyertai senantiasa kamu sampai pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kebaikan Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kami. Sebab Engkau selalu memelihara hidup kami. Engkau jaga kami, Engkau lindungi kami. Sampai saat ini kami ada semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang akan sebentar memberitakan kebenaran-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kebenaran-Mu adalah kekuatan kami. Kekuatan kami sebagai orang percaya. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa-dosa kami. Layakkan hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Supaya hidup kami layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Kita telah boleh mendengarkan puji-pujian, kita boleh menyanyi, memuliakan nama Tuhan. Biarlah kiranya pujian kita semua boleh menjadi upaya yang harum di hadapan Tuhan. Saya bersyukur, terima kasih kepada Tuhan, kepada Ibu Gembala dan kepada Komisi Kaum Wanita yang telah mempercayakan saya pada siang hari ini untuk membawa renungan bagi Pelwat GPDI Antioquia dan juga bagi pemirsa YouTube dimanapun berada. Terima kasih kepada Tuhan akan segala kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Kita masih boleh bernafas oleh karena kemurahan Tuhan. Kita masih boleh bertemu walaupun hanya secara online untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Ibu-ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini saya bukan mengajar firman Tuhan, namun saya ingin berbagi bagaimana firman Tuhan itu mengalir dalam kehidupan saya untuk sehari-harinya saya lakukan di tengah pergumulan yang berat ini. Ibu-ibu yang kekasih, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa saya bukan mengajar, tapi saya ingin berbagi bagaimana firman Tuhan itu menguatkan saya, memberikan saya sukacita dan damai sejahtera untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ibu-ibu kekasih, dalam kesempatan ini saya ingin mengatakan bahwa tema ini adalah mengenai memuji dan menyembah Tuhan di dalam segala perkara.
Kita memulai dengan firman Tuhan yang akan kita baca di dalam Mazmur 150 ayat 1 sampai dengan 6. Mazmur 150 ayat 1 sampai dengan 6. Tentunya kita semua sudah tahu mengenai firman Tuhan ini adalah firman Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mulai membacanya. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, saudara sekalian. Kenapa saya membuka renungan ini dengan firman Tuhan ayat Mazmur 150 ini? Adalah untuk supaya saat kita ditanya ngapain sih kok kita memuji Tuhan dengan tari-tarian, dengan bersorak-sorai, ada haleluya, ada puji Tuhan, ada tepuk tangan. Seringkali kita ini dipertanyakan oleh orang-orang, sekalipun itu Kristen juga. Sebab itu, ini pengalaman saya pribadi. Saat saya pulang dari Belanda, dan saya memulai ibadah dengan memuji Tuhan seperti apa yang firman Tuhan katakan, banyak yang mempertanyakan kepada saya, Ibu Haleluya, apa kabar? Itu cemoohan sebenarnya, saudara-saudara. Dan seringkali dikatakan, aduh, kenapa sih jadi masuk ke gereja itu? Dan ngapain berbakti seperti itu? Ini ingin saya ceritakan bagaimana perasaan saya waktu itu. Namun, saya bersyukur, terima kasih kepada Tuhan, bahwa saat saya di Belanda itu, saya diberikan pelajaran oleh ibu rohani saya hal-hal yang benar. Ini bukan suatu hal yang tidak benar, saudara-saudara. Ini adalah firman Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan katakan kita harus bersorak-sorai, kita harus memuji Dia dengan ceracap yang berdenting, dengan sangkakala, ini bukan karangan manusia. Ini adalah apa yang Tuhan berikan kepada kita, firman Tuhan. Sebabnya ibu-ibu atau mungkin yang masih muda ya, para pemusik di gereja atau para pelayan Tuhan, saat kita diintimidasi hal-hal yang sepertinya kok kita aneh, kita nggak aneh. Kita hanya mengikuti firman Tuhan. Sebabnya saat saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saya percaya saya yang dulunya gelap dipindahkan kepada terang. Inilah yang saya ingin lakukan, yaitu memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, memuji Tuhan dengan sorak-sorai. Kita ini orang berkemenangan. Mengapa? Karena kita telah ditebus oleh darah Yesus. Kita bukan milik kita sendiri lagi. Dulu kita melakukan hal-hal yang gelap. Namun setelah kita ditebus oleh darah Yesus, apa yang harus kita buat? Yaitu kita membalas dengan kebaikan Tuhan dengan pujian dan sorak-sorai kita kepada Tuhan. Kita coba membuka lagi dalam Mazmur 66 ayat 1 dengan sampai 2. Pemimpin biduan, nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Sekali lagi, ini bukan buatan manusia, ini firman Tuhan. Bahwa kita harus bersorak-sorai. Bersorak-sorai seperti apa, ibu-ibu? Apakah cuma diam? Apa cuma nggak kedengaran suaranya? Kalau nggak kedengaran suaranya bukan sorak-sorai. Kita bersorak-sorai oleh karena Tuhan menginginkan kita untuk bersorak-sorai. Amin. Sebabnya kalau kita memuliakan Tuhan dengan puji-pujian, kita harus berikan seluruh hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk membalas kebaikan Tuhan. Kenapa?
Karena kita ini telah ditebus dengan darahnya Tuhan Yesus. Kalau kita baca 1 Petrus 1 ayat 18-19, dikatakan bahwa sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyang itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Itulah kenapa kita harus memuji, memuliakan Tuhan dengan segenap hati kita. Karena kita ini telah ditebus. Jadi bayangkanlah kita yang dulu gelap, yang harusnya masuk ke dalam neraka, yang tidak ada bagian dalam kerajaan surga, dipindahkan, telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus di kayu salib. Buat apa? Karena supaya kita ini diselamatkan. Tuhan telah mati bagi kita. Kita dulu yang telah melakukan perkara-perkara dosa, perkara-perkara cemar, tapi kita sekarang diperkenankan oleh Allah untuk memuji Tuhan. Siapa kita? Kita itu bukan siapa-siapa, tapi kalau kita masih diberi nafas dan sisa hidup kita ini, kita mau benar-benar memuji Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, agar kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebabnya seringkali dalam kita memuji Tuhan, kita bilang mari kita bangkit berdiri, mari kita angkat tangan kita. Sebenarnya itu bukan hal yang harus disuruh saudara-saudara, ibu-ibu kekasih. Firman Tuhan katakan Mazmur 63 ayat 4, demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Tangan kita naik itu kenapa? Karena kita ingin menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita ingin memuliakan Tuhan. Kita menghormati Tuhan. Bahwa kita ini bukan siapa-siapa, tapi kita mau mohon kemurahan Tuhan, hadirat Tuhan agar memenuhi kehidupan kita semuanya. Sebabnya ibu-ibu kekasih dalam nama Tuhan, kalau kita dipercayakan untuk bisa memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, itu bukan karena kita pintar bernyanyi, saudara-saudara. Bukan suara kita bagus. Namun kita ingin membalas kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Yang telah menebus dosa kita. Kalau kita ini berhutang banyak, tiba-tiba kita ada yang bayarin. Bukankah kita bersorak-sorai? Bukankah kita harus senantiasa memuji di orang tersebut? Demikianlah juga dengan hidup kita. Kita ini telah ditebus oleh darahnya. Sebab itu, siapapun yang melayani dalam pekerjaan Tuhan, dalam pujian, maupun dalam bermain musik, maupun di dalam segala perkara dalam pekerjaan Tuhan, jangan mikir kita itu karena kita bisa, karena kita hebat dalam memuji Tuhan, dalam bermain musik. Kita tuh tidak punya apa-apa. Namun bila Tuhan memperkenankan kita untuk memuji Tuhan, oleh karena kita telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Kita adalah milik Kristus. Kita adalah bagian dari kerajaan Allah untuk memuji, menyembah Tuhan. Firman Tuhan katakan Mazmur 71 ayat 8, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Sebagai kita orang yang bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dipilih oleh Tuhan untuk memuji, memuliakan Dia di dalam rumah Tuhan maupun dimanapun kita berada. Baiklah kita memuji Tuhan dengan penghormatan kepada Tuhan sepanjang hari. Artinya apa, saudara-saudara? Bila kita ini sebagai pemuji dan penyembah Tuhan, hidup kita ini juga harus mencerminkan bahwa kita adalah pemuji dan penyembah Tuhan. Jangan hanya saat kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan di gereja, kita seakan-akan orang yang suci banget gitu. Begitu kita keluar dari gereja, hidup kita udah beda. Hidup kita melakukan kehendak dunia lagi. Bukan itu maksudnya. Namun bila kita dipilih oleh Tuhan untuk memuji Tuhan, itu penghormatan sepanjang hari. Artinya penghormatan kepada Tuhan setiap hari, sepanjang hari. Bagaimana kita bisa melakukan penghormatan kepada Tuhan sepanjang hari?
Kita ini manusia yang banyak kelemahan, berdosa, pikiran kita, hati kita, perkataan kita. Sebabnya, ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, setiap malam, ini saya ya, setiap malam saya menggelar perkara di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, hari ini saya kesel banget sama ini. Atau hari ini saya sedih banget. Atau hari ini saya marah nih sama ini. Kita tahu bahwa bila kita tidak memaafkan orang, Tuhan pun tidak maafkan kita. Tuhan ingin kita ini menjadi penyembah-penyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Artinya hidup kita ini harus diseleksi terus oleh siapa? Oleh kita sendiri. Ini hidup kita ini hari ini gimana? Bila kita masih ada dendam terhadap orang, bila kita masih marah terhadap orang, atau bila kita masih khawatir, tidak percaya kepada Tuhan, kita tidak ada dalam kebenaran. Allah menginginkan kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Roh kita harus tahu bahwa Tuhan Allah itu ada. Allah itu roh. Sebabnya kita mau senantiasa hidup berkenan kepada Tuhan dengan membeberkan keadaan kita setiap hari di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya? Ya kita akui segala kesalahan kita akui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Bila saya nih ya, kalau saya masih marah, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya masih marah. Gimana caranya Tuhan? Sedangkan saya ingin memuji Tuhan. Saya ingin menyembah Tuhan. Tapi Tuhan tidak akan berkenan kalau saya masih marah terhadap orang. Tuhan tolong saya. Ini adalah doa permohonan saya kepada Tuhan. Supaya apa saudara-saudara? Supaya kita ini kudus terus menerus di hadapan Tuhan. Agar kita berlayak untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Demikian juga bagi pemusik yang lain. Bagi pemain musik. Biarlah kita memainkan musik dengan sungguh-sungguh, dengan roh yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita ini bisa berlayak dalam main musik, dalam kita bernyanyi, dalam kita memuji Tuhan. Bukan karena kita hebat. Sebabnya, saudara-saudara semuanya, Tuhan bilang untuk dapat memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita harus senantiasa menjaga kekudusan kita. Kita harus senantiasa rendah hati. Kita harus memberikan penghormatan kepada Dia. Dia adalah Allah yang bertakhta di atas pujian kita. Kalau kita ingin Allah bertakhta di atas pujian kita, mari kita mau memberikan hidup kita dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Bukan hanya saat kita di gereja, bukan hanya saat kita diperintahkan, namun hari lepas hari dari pagi sampai malam, adakan waktu kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Namun bereskan hati kita agar kita tetap menjaga kekudusan. Karena Allah itu roh. Roh Allah yang menyelidiki hati kita. Bagaimana posisi hati kita saat itu. Kalau masih ada yang tidak benar, kita minta ampun kepada Tuhan. Kita minta kekudusan Tuhan untuk setiap saat dalam hidup kita. Darah Tuhan Yesus yang membersihkan kita hari lepas hari. Sehingga kita boleh berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Di saat yang sulit seperti ini, ibu-ibu, seringkali juga saya terbangun malam-malam. Saya mikir, aduh saya besok makan apa? Apa harus saya buat? Namun Tuhan lalu berbicara kepada saya. Pujilah, sembahlah. Dan malam-malam itu saya memuji memuliakan nama Tuhan. Saya menyembah Tuhan. Saya mohon ampun bila ada perasaan takut dalam hati saya. Saya mohon ampun bila saya ada rasa khawatir. Lalu saya baca firman Tuhan. Dan firman Tuhan pasti menguatkan kita. Bahwa firman Tuhan berkata bahwa Dia tidak sekali-sekali meninggalkan kita. Sebabnya ibu-ibu, saya tahu perasaan ibu-ibu semua. Saya pernah mendengar bagaimana harus bayar kos. Bagaimana saya harus kasih anak saya makan, sekolah, dan lain-lain. Tapi itu tidak membuat kita berhenti memuji bukan nama Tuhan, saudara-saudara. Justru kita harus lebih menyembah Tuhan. Kita harus lebih memuji Dia di dalam sorak-sorai. Kita harus lebih memuji Dia dalam roh dan kebenaran.
Seringkali saudara-saudara, sebagian saudara-saudara tahu semua bahwa saya punya anak yang sakit. Pernah juga sering saya saksikan saat saya masih aktif jadi worship leader di Antioquia, bahwa saat saya pergi ke gereja, tiba-tiba saya mendengar kabar anak saya jatuh. Anak saya unfal. Dan saat itu saya harus melayani dalam pujian. Saya lalu langsung bilang, Tuhan gimana caranya saya memuji Tuhan dengan sorak-sorai kalau hati saya lagi sedih. Namun karena Allah itu roh, dan kita berdoa kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran, Tuhan itu memberikan kembali sukacita kepada saya. Sehingga saat saya melayani Tuhan dengan puji-pujian, sorak-sorai dengan gembira, Tuhan memberikan roh itu kepada saya untuk kita bisa bergembira. Sama juga saat saya ada beberapa saat saya bilang, Tuhan saya susah memuji Tuhan dengan gembira. Kan hati saya sedih, apalagi saat saya baru tinggal sama suami saya. Lalu saya bilang, Tuhan kembalikan itu sukacita kepada saya. Sehingga saat saya memuji Tuhan, saya benar-benar bisa bergembira. Saya benar-benar bisa membawa umat Tuhan atau jemaat Tuhan untuk juga bergembira. Dan saudara-saudara ibu kasih, Tuhan kembalikan itu kepada saya. Artinya, bila kita meminta kepada Tuhan untuk diberikan roh memuji, memuliakan, bergembira, Tuhan pasti memberikan kepada kita. Karena Dia adalah roh yang baik dalam hidup kita. Dia Roh Kudus yang senantiasa mengalir dalam roh kita. Haleluya. Sebabnya, di saat-saat yang sukar seperti ini, di saat beban yang begitu berat yang dihadapi hampir semua orang, bahkan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, mari kita mau senantiasa memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, bukan hanya saat di gereja, bukan hanya saat beribadah, tapi di setiap saat hidup kita, seperti kita bernafas. Setiap saat ada waktu kita, mari kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Karena Dia adalah Allah yang patut ditinggikan dalam pujian dan penyembahan kita. Mungkin firman Tuhan tidak saya panjangkan, saudara-saudara, karena ini adalah pengalaman saya. Bagaimana saya bergumul dari hari ke hari. Sebagai saya sempat menjadi worship leader di Antioquia selama mungkin dari mulai saya umur 27 tahun sampai hampir 50 tahun lebih. Namun itu tidak berhenti karena saya tidak jadi WL lagi, tapi itu seumur hidup kita sampai kita masuk kepada kekekalan. Sampai langkah terakhir kita dipanggil Tuhan, kita tetap harus memuji Tuhan, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, membereskan hidup kita. Senantiasa hidup kita itu diperbaharui dari hari ke hari. Sebabnya kita mau bersyukur kepada Tuhan apabila kita masih diberikan nafas sampai pada hari ini. Untuk apa? Untuk kita masih diberi kesempatan memuji memuliakan nama Tuhan di sisa akhir hidup kita. Sebab itu, mari ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus maupun pemirsa YouTube channel, apakah kita sebagai worship leader atau sebagai pemusik, kita mau melakukan ini semua bukan karena kita mampu, bukan karena kita siapa-siapa, tapi kita ingin membalas kasih setia Tuhan karena Dia telah menebus kita dengan darahnya yang mahal, darah anak domba Allah yang membawa kita sampai kepada kekekalan. Terima kasih, kiranya firman Tuhan ini yang boleh saya bagikan boleh mengalir dalam hati ibu-ibu dan boleh juga menguatkan dan ada dampak positif dalam kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Ibu-ibu, kita sudah diisi akan kebenaran firman Tuhan.
Mari saatnya kita mau satukan hati kita mau naikkan setiap pokok doa kita pada siang hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih kami ada sebagaimana kami ada saat ini, itu karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji dan meninggikan nama-Mu. Terlebih kami sudah mendengarkan akan kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Terima kasih Bapa, berkati hamba-hamba-Mu yang melayani-Mu Tuhan pada siang hari ini. Kami berdoa Tuhan pada siang hari ini, kami mau sehati Tuhan dengan ibu-ibu yang ada di rumah Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan khususnya bagi bangsa dan negara ini. Bapa, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai di daerah sampai yang terkecil pun RT dan RW Tuhan. Kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, Engkau berikan hikmat Allah turun atas pemimpin-pemimpin kami sehingga mereka dapat menjalankan pemerintahan ini dengan baik Bapa dan dengan jujur Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan Yesus berikan kesehatan, kekuatan bagi pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu. Kami serahkan pemimpin-pemimpin kami dalam tangan-Mu ya Bapa. Tuhan, jauhkan dari segala virus corona Tuhan bagi bangsa dan negara ini. Tuhan, pulihkan bangsa dan negara kami Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami mau berdoa juga Tuhan pada siang hari ini untuk para dokter, perawat dan seluruh para medis Tuhan yang ada di Indonesia. Tuhan, mereka Tuhan sudah mengambil tenaga mereka sudah mengeluarkan tenaga mereka untuk dalam penanggulangan Tuhan COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan, berkati dalam tugas dan tanggung jawab mereka Bapa. Tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah-Mu ya Bapa, supaya mereka juga tidak terkena akan virus corona ini Tuhan. Tutup bungkus rumah tangga mereka Tuhan, yang mereka tinggalkan keluarga mereka Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan para medis, para dokter Tuhan, sukarelawan Tuhan yang sudah ambil bagian Tuhan dalam menanggulangi Tuhan COVID-19 ini. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk segenap daerah seluruh lapisan masyarakat Tuhan, agar mereka tetap bersatu Tuhan, mereka tetap bersabar Tuhan akan masalah Tuhan yang terjadi pada bangsa dan negara ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan bangsa dan negara kami, rakyat Indonesia ini dalam tangan-Mu. Tutup bungkus semuanya dengan darah-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami mau sehati, kami tolak segala virus corona Tuhan, supaya tidak bertambah-tambah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Mari Bapa, kami serahkan Tuhan bangsa negara ini, rakyat Indonesia ini Tuhan. Dari setiap daerah Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Khususnya kota Jakarta juga Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tutup bungkus dengan darah Yesus Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan bangsa negara kami dalam tangan-Mu ya Bapa. Pulihkan Tuhan bangsa negara ini. Tutup bungkus bangsa ini dengan darah-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, biar kasih karunia-Mu Tuhan terjadi bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh gereja Tuhan di Indonesia, khususnya juga di kota Jakarta, untuk tetap dapat menjadi berkat bagi sesama Tuhan. Dan kami serahkan Tuhan semua hamba-hamba-Mu dalam tangan-Mu ya Bapa. Gereja-gereja-Mu Tuhan, biar tetap sehati Tuhan dalam memuji dan meninggikan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan, kami serahkan Tuhan semua hamba-hamba-Mu yang melayani-Mu Tuhan, walaupun kami masih secara online, tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak dapat dipisahkan Tuhan. Engkau dapat menjamah Tuhan jiwa-jiwa melalui, walaupun kami tetap di rumah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan. Kami serahkan bangsa negara kami dalam tangan-Mu. Kami serahkan gereja kami juga dalam tangan-Mu Bapa. Kami berdoa juga Tuhan, anak-anak sekolah dan kuliah yang mengikuti pelajaran Tuhan. Mereka masih mengikuti pelajaran secara online Tuhan. Baik dari yang terkecil Tuhan sampai bangku kuliah Tuhan. Tuhan, Engkau berikan tetap kepandaian, kecerdasan Tuhan. Berikan hikmat Allah Tuhan turun atas anak-anak kami Tuhan, dalam mereka belajar di rumah Tuhan secara online. Tuhan juga berkati Tuhan mereka dalam pelajaran mereka, supaya mereka tetap Tuhan menjadi saksi-Mu Tuhan, tetap mereka dapat menyelesaikan studi mereka dengan baik Tuhan, dengan nilai-nilai yang terbaik. Terima kasih Bapa, berkati para guru juga Tuhan yang sudah membantu anak-anak kami Tuhan dalam studi mereka. Tuhan juga memberkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan Tuhan bagi anak-anak kami, dari yang terkecil sampai
bangku kuliah Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan pada siang hari ini, khususnya untuk hamba-hamba Tuhan yang terkena wabah COVID-19. Bapa, kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau lihat Tuhan pelayanan-pelayanan mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah Tuhan meninggalkan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang terkena COVID-19 Tuhan. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Engkau tetap beri kesehatan, kekuatan bagi mereka. Tetap bersukacita, damai sejahtera ada dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup menyembuhkan, memulihkan kesehatan mereka Tuhan. Sehingga pelayanan-pelayanan yang ada Tuhan tidak terhenti. Tapi semuanya tetap berjalan Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan sepanjang hari ini Bapa kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan. Pakai kami menjadi alat-Mu, menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan sepanjang hari ini kehidupan kami dalam tangan-Mu. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahkan kita sudah menaikkan setiap pokok-pokok doa kepada Tuhan. Kita percaya apa yang kita lakukan siang hari ini, setiap pujian, penyembahan kita, itu Tuhan berkati. Dan saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan satu pujian. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu, kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau masih berikan kami lagi kesempatan untuk kami bisa beribadah kaum wanita, Tuhan, pada hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami merasakan Tuhan, kehadiran-Mu selalu Tuhan, di mana kami dapat Tuhan
berkumpul bersama-sama untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami diberkati Tuhan dengan puji-pujian. Kami diberkati dengan firman Tuhan yang selalu meneguhkan iman kami. Dan juga Roh Kudus-Mu yang menghiburkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang indah ini Tuhan. Tuhan, selama ini Tuhan, kurang lebih sudah 6 bulan Tuhan, kami hidup dalam situasi yang tidak menentu, situasi yang menakutkan, situasi yang mengkhawatirkan, situasi yang selalu mencemaskan hati kami. Bahkan mungkin Tuhan ada yang dalam Tuhan sangat berat kehidupan mereka Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan Engkau selalu menolong kami. Dengan hikmat-Mu Tuhan, Engkau berikan kami Tuhan jalan keluar Tuhan Yesus untuk mengatasi Tuhan segala kesukaran kami Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan kami bisa mengatasinya Tuhan Yesus sehingga Tuhan kami melewati dengan kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati kami semua Tuhan dengan kekuatan, berkati kami dengan kesehatan Tuhan, berkati Tuhan dengan Tuhan keperluan kami Tuhan sehari-hari. Juga terutama Tuhan berkati kami Tuhan dengan kehidupan rohani kami Tuhan. Agar kami Tuhan bisa selalu Tuhan kuat Tuhan, tetap teguh Tuhan di dalam Engkau. Kami tetap Tuhan mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami tidak ragu-ragu Tuhan dalam mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan kami Tuhan Yesus terus Tuhan diberkati. Tuhan kami tidak akan merasa takut lagi Tuhan karena kami tahu Tuhan selalu menolong kami. Firman-Mu Tuhan yang mengajar kami Tuhan untuk tetap kuat kepadamu. Karena Tuhan mengatakan, Tuhan kalau hatinya melekat kepadaku, aku akan memberikan, akan meluputkannya. Dan aku juga akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Itulah Tuhan yang menjadi kekuatan kami, yaitu firman-Mu Tuhan. Bahwa Tuhan selalu membentengi dan meluputkan kami dari segala masalah kesukaran kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan Tuhan, dalam kelemahan kami Tuhan, Engkau juga Tuhan menolong. Engkau yang memanggil kami Tuhan dan mengatakan Tuhan, marilah kepadaku Engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Sebab itu Tuhan kami bersyukur Tuhan. Kami punya Tuhan yang selalu Tuhan memberi kami pertolongan, yang memberi kami penghiburan, yang menguatkan kami. Sebab itu Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Tuhan memberikan kami, ibu-ibu, kaum wanita Tuhan, kekuatan selalu Tuhan menghadapi situasi yang berat ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami tetap mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk sidang jemaat-Mu Tuhan. Tuhan, terutama Tuhan kami berdoa untuk gembala kami, Bapak Yudi dan Ngode Tuhan. Tuhan, biar Tuhan berikan mereka hikmat, marifat, dan kebijaksanaan, juga keadilan Tuhan dalam mereka Tuhan menangani masalah dalam sidang jemaatnya. Tuhan tolong mereka Tuhan, kami hanya bisa bantu mereka dengan doa. Dan Tuhan juga tolong kami semua Tuhan, rumah tangga demi rumah tangga Tuhan. Biar Tuhan berkati Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Sidang jemaat-Mu seluruhnya Tuhan, dari yang tua sampai anak-anak Tuhan. Kami percaya semuanya ada di dalam tangan-Mu. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan. Bahkan Tuhan berkati kami semua Tuhan. Tuhan kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kami berjalan menurut firman-Mu, menurut kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan yang Engkau sudah berikan kepada kami. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau selalu bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, sekarang Tuhan sedang banyak penyakit,
virus-virus yang mau Tuhan melekat dalam tubuh kami. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau sudah bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus, jauhkan kami dari segala pencobaan Tuhan, dan lindungi kami Tuhan Yesus dari yang jahat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami hanya berserah kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, selama kami tidak bisa beribadah bersama-sama, tapi Tuhan hadir dalam kehidupan kami, setiap rumah tangga kami, dimanapun kami berada Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami kembalikan Tuhan semua kepadamu. Kami serahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, kasih setiamu yang tidak pernah habis. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, biar Tuhan sempurnakan Tuhan Yesus yang kami doakan dengan penuh kekurangan ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.